guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pernyataan atau statement yang tidak mempunyai dasar yang kuat ya di dalam iman kekristenan tentunya. Dimana menurut saya ini adalah cocokmologi oleh Zuma ya yang dilakukan dalam pernyataannya dalam video yang telah diunggah. Ya, mari kita sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari Zuma. Berikut videonya. Islam itu sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab mereka, kitab Yeremia 28, 29, Ulangan 18. Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan bahwa aku tahu rancangan-rancanganku tentang anak keturunan Adam, yaitu rancangan damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani kan salam, salam, Islam, damai sejahtera. Berarti Allah sudah merancang adanya satu aspek pembenar kehidupan manusia, aturan hukum yang sifatnya kemudian larangan, perintah. Nah, itulah Al-Quran. Al-Quran ini harus kemudian kita sampaikan, serukan Al-Quran itu. Ya, jadi jelas ya apa yang diklaim di dalam Alkitab itu merupakan sebuah cocokmologi yang dilakukan oleh Zuma ini ya, di mana beliau memaksakan bahwa kata shalom di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu merupakan nubuatan dari Islam. Apakah benar pernyataan di dalam Alkitab ini merupakan sebuah nubuatan dari Islam? Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini ya, terkadang agak lain ya guys ya. Mengapa saya katakan agak lain? Bagaimana mungkin di dalam Alkitab yang dituduh sudah dipalsukan masih mengharapkan ada nubuatan Islam di situ? Ini menurut saya agak lain ya guys ya. Dan juga Alkitab yang sudah dirubah-rubah ini, namun Bang Zuma ini masih ngemis-ngemis atau apa ya, mengais-ngais agama yang dipercaya oleh dia itu masuk di dalam Alkitab ini, dan Alkitab ini katanya menubuatkan Islam. Belum lagi kalau kita lihat Bangkai ya yang berkata bahwa ada nabi yang dipercaya oleh dia juga dinubuatkan di dalam ajaran Islam. Ini menarik menjadi perhatian kita. Mari kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Alkitab mencatat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini ada kata rancangan damai sejahtera, ini merupakan nubuatan dari Islam menurut Bang Zuma. Benarkah atau ini hanya cocokmologi aja ya yang ada di video yang diunggah oleh Zuma ini? Mari kita memperhatikan di dalam perikopnya, di dalam sebelum ayat yang pertama ya, ini sangat jelas. Ini merupakan surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi orang-orang yang dibuang di Babel oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Allah, oleh karena kecongkakan mereka kepada Allah, akhirnya menjadikan mereka ini dibuang di Babel. Namun dalam masa pembuangan di Babel itu memiliki tujuan, tidak dibiarkan begitu saja, tetapi tujuannya adalah untuk menjadikan mereka, yaitu kecongkakan mereka itu dikikis dan mereka menjadi serupa dengan Kristus. Maka dari itu melalui perantaraan Nabi Yeremia, disinilah Allah menyatakan janjinya kepada orang-orang pembuangan yang ada di Babel. Apa itu? Yaitu di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jelas ya, ini merupakan janji kepada orang-orang buangan bahwa Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi
rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang buangan yang ada di Babel. Jadi jelas ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada nubuatan tentang nabi yang dipercaya oleh umat Islam ataupun nubuatan-nubuatan tentang Islam itu sendiri. Ya, kalau cocokmologi dan cocokmologi itu beda kasus ya guys. Ya, saya perhatikan pernyataan dari Zuma ini, mungkin beliau ini mengadopsi dari bangkai ya, dimana kata shalom jadi salam jadi Islam. Ini lucu ya guys. Kita simak dulu pernyataan dari bangkai tentang kata shalom. Berikut videonya. 827 kali disebutkan dalam Bible. Islam, Islam, salam, al-Islam, Islam. Terus. Selama ini saya nggak pernah tahu. Taunya apa? Shalom, 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 shalom. Terus shalom. Ternyata shalom itu bukan shalom. Tapi shalom adalah din, agama. 827 kali. Sister. Wow. Berikut video yang dinyatakan oleh Kainama, ya mirip-mirip ya guys. Mirip-mirip seperti apa yang dikatakan oleh Zuma ini, yaitu tentang kata Ibrani shalom ya. Ingat, sekali lagi saya jelaskan bahwa di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada nubuatan tentang nabi yang dipercaya oleh umat Islam ataupun nubuatan tentang Islam ada di situ. Ya, saya tegaskan sekali lagi, ingatlah bahwa jangan pernah membawa perspektif Islam terhadap Alkitab, karena ini merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Ya, kiranya melalui video ini wawasan kita semakin dibukakan, kita boleh berpikir waras serta hidup dalam kewarasan ya. Tuhan Yesus memberkati kita. God be with you.